Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menjawab soal chapter 2 Manajemen Pemasaran Internasional. Perkenalkan, nama saya Wayan Hendy Setiawan, NPM 1932121304. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Jadi yang menjadi tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara, yang pertama itu terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang begitu cepat. Jadi pertumbuhan penduduk dan produk terjadi begitu cepat. Yang kedua, adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat yang berada dalam negara tersebut bisa disebut meningkat dari yang sebelumnya. Yang ketiga, perubahan struktural yang tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan struktural yang tinggi, yaitu struktural yang awalnya ada pada negara tersebut berubah begitu drastis karena adanya keterkaitan ekonomi antar negara ini. Yang keempat, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Urbanisasi yang dimaksud dalam pernyataan ini yaitu beberapa lahan yang awalnya pedesaan sudah berubah menjadi perkotaan, atau beberapa penduduk yang awalnya dari desa pindah ke kota karena adanya sesuatu yang menarik, misalnya kesempatan kerja. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Ekspansi ke negara maju ini yang dimaksud di sini adalah perluasan lahan kekuasaan. Yang keenam, terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Sekian jawaban dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ida Bagusari Puspayoga, NPM 426, akan melanjutkan menjawab soal nomor 2. Sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Berikut terdapat beberapa alasan atau faktornya. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong bagi suatu negara adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkan perdagangan internasional. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh income lebih. Faktor pendorong perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Yang ketiga, ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong bagi suatu negara adalah suatu memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan ke seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, adanya perbedaan iklim. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional lainnya adalah adanya perbedaan iklim antar negara. Perbedaan iklim di suatu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara berbeda dengan negara lain. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya alam. Ketika pesaing kualitas di pasar bersaing, maka SDM harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Yang keenam, transportasi antar negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Yang ketujuh, ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar. Yang ke-8, adanya rasa saling membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah
adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal tersebut juga sama antara negara satu dengan negara lainnya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, produk, atau jasa. 9. Hubungan diplomatik negara. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya hubungan diplomatik. Ini merupakan hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. 10. Era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dengan hal tersebut membuat setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Ya, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Novadi Cahya, NPM 1932121493. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana investasi langsung asing, forex direct investment, dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir? Dalam beberapa tahun belakangan, forex direct investment atau FDI masih menguasai sektor investasi di negara kita. Tercatat sekitar 63,42% dari semua total investasi yang masuk di negara Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa investasi di Indonesia masih dinominasi oleh investasi dari pihak luar negeri. Memang daya tarik Indonesia di mata luar negeri memanglah sangat menarik bagi investor. Baik, saya di sini Tanamai Kadek Andre Widana, NPM 439 akan menjawab soal nomor 4, yaitu kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori-kategori ini dan bagaimana perbedaan satu sama lainnya. Yang pertama, kategori APEC, kedua MI, ketiga APTA, keempat NAFTA, kelima CAPTA. Perbedaannya satu sama lain yaitu APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengembangkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan MI menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan kawasan perdagangan bebas di Eropa. Dan APTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Dan NAFTA membentuk kawasan perdagangan bebas di daerah Amerika Utara. Dan CAPTA bertujuan untuk menghapus pajak impor. Baik, di sini saya Ikade Andre Widana, NPM 439 akan menjawab soal nomor 5, yaitu apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain? Coba jelaskan argumentasi Anda. Menurut saya ya, karena neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara. Karena dengan neraca pembayaran, maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Dan neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang mempengaruhi tindak pelaku pasar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Novadi Cahya, NPM 1932121493. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 6. Faktor-faktor apa saja yang mendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional? Yang pertama ada
faktor mendorong semakin meningkatnya perusahaan multinasional secara global adalah menurunkan hambatan perdagangan dan investasi yang semakin menurun di seluruh negara di dunia. Yang kedua, ada faktor kebutuhan perusahaan multinasional ini harus dekat dengan pasar untuk menghasilkan produk-produk yang akan dipasarkan di negara tersebut. Yang ketiga, ada faktor semakin berkembangnya teknologi akan terus meningkatkan pengaruh perusahaan multinasional dalam perdagangan dan investasi internasional. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karmade Dwi Putra, NPM 1932121381. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Yaitu ada faktor non-ekonomi. Di samping faktor ekonomi mempengaruhi keputusan MNC untuk ekspansi, faktor sosial dan politik di negara yang hendak dituju perlu diperhatikan. Sikap pemerintah terhadap perusahaan asing perlu dipelajari. Negara penerima MNC sering mengadakan pengaturan terhadap perusahaan asing. Aturan ini biasanya merupakan pembatasan keuntungan yang dapat dikirim ke perusahaan induk atau pengaturan mengenai keharusan menggunakan sebagai tenaga kerja dan bahan yang berasal dari negara penerima MNC. Jelas bahwa pengatur ini dapat menghambat perkembangan MNC. Oleh karena itu, MNC terlebih dahulu mempelajari pengalaman atau sejarah kebijaksanaan negara penerima terhadap perusahaan asing sebelum MNC tersebut melakukan ekspansi ke sana. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kestabilan politik negara penerima. Kadin politik yang tidak stabil akan mengganggu kegiatan MNC di negara itu. Sekian dari saya. Om Sandi. Baik, sekian jawaban yang kami berikan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup dengan Pranama Sandi. Om Santi Om.